firman yang hidup, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, memberikan kami kekuatan serta keselamatan atas kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih atas waktu, kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini Tuhan kami boleh memuji serta membesarkan akan nama-Mu. Dan hari ini pula Tuhan kami akan mau belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Bagi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biar kiranya bukan kepintaran hamba-Mu, bukan kehendak hamba-Mu, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Jika ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang coba-coba mengganggu akan jalannya ibadah kami ini, kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar keluar dari tempat kami ini, sehingga kami bisa mengerti, memahami, belajar bersama-sama firman-Mu dengan baik dan benar. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Firman yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca Alkitab. Dan pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Perjanjian Lama, Kitab Amsal 3 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Amsal 3 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Firman Tuhan demikian: Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mengadakan ulang tahun dari Ibu Kimi Lalura. Keberapa Bu? 48. Luar biasa. Karena banyak orang belum beriki sampai umur 40 so habis DP kehidupan. Artinya orang harus mengucap syukur setiap saat. Orang bersyukur, berterima kasih karena waktu kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, orang masih boleh berkumpul seperti ini, boleh menikmati kehidupan ini. Mengapa orang jeripaya lelah-lelah? Orang apa ini? Keluarga Family of God Ministry. Kenapa harus ketua setengah mati, mesti kumpul orang semua untuk mengadakan ibadah? Semuanya itu orang lakukan untuk orang. Karena kan dikatakan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, dalam ayat ini dikatakan, Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, harus mengikuti ajaran yang benar. Ajaran seperti apakah itu? Ajaran Rasul, ajaran para nabi. Kalau Amsal itu dicatat oleh para nabi. Kalau Perjanjian Baru itu kan Rasul. Nah, jadi ajaran itu orang mesti pegang, orang klaim bahwa kalau orang mengikuti ajaran yang benar, ortodoksia, ajaran yang benar, baru ibadahnya benar adalah ortolatria. Orang harus pegang, klaim dalam orang hati, tetapi ingat cara hidupmu harus benar, ortopraksia. Kalau orang hidup benar, menjaga DP hati, menjaga DP sikap hidup, enak, bahwa begini enak. Saya dulu adalah salah satu orang yang tidak benar. Tetapi ketika saya mulai memberikan diri pada Tuhan Yesus, mulai dari lingkungan, jauh-jauh dulu di lingkungan keluarga dulu orang benahi. Belajar setia Pak istri, belajar sayang anak dulu, anak somanan setia apa itu. Tetapi ketika mulai hidup di dalam Tuhan, Tuhan mulai apa? Menjaga, memelihara hidupmu. Tetapi ingat, hidupmu harus apa? Mesti betul-betul di dalam Tuhan. Makanya dikatakan, anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Maksud panjang umur, takut Tuhan, tidak ada lain. Kalau orang takut Tuhan, apapun yang orang mau kerjakan, lakukan, pasti akan berhasil. Tanya pendeta, nyatanya kenapa orang tidak takut Tuhan? Malah orang tidak kenal Tuhan Yesus. Ya pada orang punya kekayaan luar biasa, toh malah orang senang-senang dengan keluarga, nak sama dengan orang keluarga Kristen. Betul, orang enak di dunia, tetapi cuma untungnya orang Kristen plus keselamatan. Orang bersyukur, aduh pendeta, coli apa? Kita ini cuma makan di rumah, cuma nasi dan garam, cuma dengan nasi dan ikan garam. Nah, pada orang dengan daging-daging. Mari ya kamari, periksa kamari Pak, boleh periksa Pak. Bapak kolesterol sekian, Bapak darah tinggi sekian. Orang yang itu biasa orang-orang kobong, cek kamari, aman. Betul, ya enak dilaik, masih siksa dilaik. Ini komang siksa di apa, maksudnya dimakan masih payah dari keuangan, tetapi dia sehat.
Torang artinya bersyukur setiap saat. Mau susah, mau senang harus bersyukur setiap saat. Nah, panjang umur serta kekayaan dan kehormatan ada di tangan Tuhan, tidak ada di lain. Coba Amsal 3 ayat 16 mengatakan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Coba sekarang Ibu Kimila Lurah, saat ini dia menikmati hidup. Nah, berarti bersyukur. Nah, apa kesian toh? Yang kemarin-kemarin kita petamang pendeta, ya pada. Nah, apa kesian orang petamang ini so meninggal. Innalillahi wa innalillahi rojiun. So habis. Orang ini cuma sementara di dunia ini. Pakai baik-baik orang pakai kehidupan. Makanya kenapa kita sisa sekali mau suka di mana-mana tak suka melayani. Karena dulu kita pernah apa? Berjual Tuhan. Ketika kita hidup benar di mata Tuhan enak. Makanya kita ini bukan karena kita mau setuju kita gagah-gagahan. Kalau orang ada media sosial pakai, jadi orang pakai di hal yang baik. Toh, kalau boleh mau posting tentang pelayanan, posting. Jangan kamari, so posting kamari. Aduh, gara-gara laki-laki ini bikin rusak tapi hidup. So ngana no, so posting. Kalau dia bagi lagi ditimbang muni, ancur sudah. DP saudara baca, kalau orang kasih baku bagi posting. Akhirnya bukan dapat berkat, dapat apa? Dapat Borneo. Jadi kesian ini hidup ini, orang mesti jaga. Oh, ini pikiran mau jadi hamba Tuhan enak. Oh, itu Pak Ronald kan enak kan Pak Khotbah. Itu Ibu Frili kan enak kan dia tampil di muka. Pak Kiki, oh sadap. Orang pendeta wakar, so di mana-mana, so dikenal di YouTube. So keluar kamari, Alfi kan tohe. Tetapi ada hal yang harus orang bayar. Aduh bagus kan, pendengar kamari, ya. Oh gimana itu hamba Tuhan begini, orang itu dinilai oleh masyarakat. Jadi hiduplah yang benar. Jaga kenapa ortopraksia ini. Cara hidupmu yang benar, cara hidupmu teratur. Kan family kacili. Kemarin lu bilang, pendeta, kenapa kok orang mau ibadah cuma 5 ekor? Kakek-kakek so posting kamar, so 8 kan? Ini, sudah, so ada DP tukang toki, so ada DP tukang gitar. Berarti jadi apa? Jadi panutan. Malante of God of family. So ada posting kamari, banyak orang yang mau suka-suka datang. Jadi orang jangan lihat jumlah. Jumlah? Dia cuma sadiki mar kualitas memang dong bilang bareno bagi gigi. Toh, betul orang cuma berapa ekor. Nah, contohnya Pak Pendeta. Orang so kenal. Dari mana? Dari Kopassus. Beliau juga dari wakil dari God of Family. Orang ketua ini. Jadi orang ini, Ibu, jadi ada tergabung juga dari Komando Pasukan Kristus lain juga God of Family. Ini orang-orang militan semua, ada Pak Kiki di sini. Jadi ini, ingat, segala sesuatu hanya oleh dia, untuk dia. Kalau orang lakukan ini, for terempe keselamatan. Masa pendeta, boleh sobat gitu? Karena orang perbuatan ini Tuhan cacat. Buka kamar, Kiki laru raga. So buka kamar. Oh dia kata jam melayani Tuhan, walaupun dia bacalek, dia memberi diri. Walaupun mungkin tidak jadi, ada jadi di lain. Jadi pelayan Tuhan. Toh? Nah, jadi segala sesuatu yang orang bikin itu Tuhan catat di dalam kitab kehidupan. Ada 3 kitab. Firman, kitab kehidupan, dan kitab peringatan. Hati-hati. Kitab kehidupan itu, jadi selama orang di dunia ini orang bikin baik Jo. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, Ibrani 12 ayat 14. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan seorang tidak bisa melihat Tuhan. Kenapa selalu? Enak sekali tak bawa ini ayat Alkitab ini. Karena rentan sekali mau bikin ini ayat ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. So yakin damai. Oh aman pendeta. Mari mai tuaku, pendeta bagaimana? Kenapa ada tidur sama-sama dia balik belakang? Ya nak gampang. Ini mau damai ini nak gampang. Berarti orang mesti aplikasikan orang hidup di dalam rumah tangga orang, di dalam family of God, di dalam gereja, di dalam masyarakat. Itu orang harus terapkan itu. Kemudian dikatakan Allah telah mengaruniakan pada kita dalam Yesus Kristus segala berkat rohani di sorga. Dalam Efesus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dan di dalam sorga. Makroni, makanan rohani. So dapat firman, berarti orang
apa yang orang dengar itu harus jadi rema orang hidup. Yang orang bicara iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Berarti rema. Segala sesuatu orang letakkan hanya di mana? Di kaki Tuhan. Hari ini Tuhan, kita mau jadi orang Kristen yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Setiap hari orang membangun hubungan dengan Tuhan. Sama dengan ini, Family of God melakukan apa? Kegiatan ibadah. Itu sudah salah satu membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan mau orang membangun untuk orang pedirinya, ada untuk Tuhan. Ketika orang melakukan hal-hal semacam ini, otomatis yang lain yang tidak yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang perlu kita menangkan harus orang menangkan. Karena rencana orang ketua bilang, aduh satu kali orang mau pergi daerah kepulauan ini, mau pergi Bunaken. Nah, Waka bilang, aduh kapan kan? Jadi enak kalau orang mau pergi. Kalau orang mau melayani Tuhan, kasih semangat kerja buat Tuhan. Selalu manis ya, biar nggak ada doi. Mana nanti semangat luar biasa, nanti doi mau apa? Toh, semangat orang punya semangat, jangan padamkan rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dasarnya, orang keyakinan, ketika orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, orang letakkan segala sesuatu di dalam Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani, temalion gar alon odes dunatai, tenai paraton ke manon hos estin Yesus Kristus. Bahasa apa ini? Bukan sangir ki. Ini bahasa Yunani, bahasa asli daripada kitab perjanjian baru. Dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan, karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain selain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Semua itu harus bersumber pada Yesus Kristus. Intinya Yesus Kristus adalah kristosentris, berpusat pada Yesus Kristus. Ngana mau bergerak, ngana mau hidup, ngana mau lakukan segala sesuatu hanya dalam Yesus Kristus. Orang ini cuma anugerah Tuhan. Orang boleh tampil di media sosial, boleh tampil di depan, boleh makan enak semua karena anugerah ini cuma pemberian gratis. Jadi kasihan kalau so diberikan gratis, orang harus jaga. Ketika jaga berarti orang harus jadi saluran berkat. Siapa bilang orang kaya itu udah jadi beban? Nggak ada banyak doi berarti nggak ada mesti banyak memberi. Asal-asal jauh pendeta, nyatanya banyak memberi cepat habis. Kenapa tuh yang kemarin yang caleg-caleg sok keluar banyak. Kok kita pernah tanya, pernah mau bilang DP nama caleg, aduh pendeta habis kita ini, hari ini kosong semua. Ya kok dia sok tunggu suara, aduh kita pe suara papaya ini akhirnya nggak jadi. Ya mau bagaimana? Kembali lagi, singkat ini hidup kan rutin nyanak semua kan. Nyatanya kita nak pilih. Mana ada damai sejahtera, bilang damai sejahtera ini lupa sakit hati kita. Karena kau berfokus di situ. Makanya dikatakan kau harus berfokus, undanglah Yesus dalam kehidupanmu. Ada untungnya tuh orang melakukan itu. Sama dengan kita pe guru bilang, pokoknya Pak Ronald kalau mau jadi Kristen yang baik, apapun itu belajar baik-baik, tabrak saja. Nanti ke belakang orang tahu, oh iya kan kelemahan itu yang orang belajar. So pernah lihat baik, siapa yang pernah kasih ajar pun dia mau badiri? Walaupun DP orang tua kasih badiri, kalau dia nak niat mau badiri, jadi mau badiri. Karena dia semangat, dulu pendeta Frili masih bayi ini contoh ya. Tentu kata dia mau berusaha, masa kakak boleh badiri, kok kita nih boleh badiri? Masa orang lain boleh berjalan, kita nih boleh berjalan? Dorongan itu yang bikin semangat dia sampai dia boleh berdiri, sampai jadi bilang jadi orang. Enak kan berjalan? Orang harus belajar segala sesuatu. Walaupun ini hari ini jatuh, Pak Kiki masih jatuh, kan ini jatuh. Tapi ingat satu saat Pak Kiki so banyak strategi. Kembali lagi ke ajaran ini, firman. Firman ini harus melekatkan diri di dalam hatimu, melekatkan diri dalam jiwamu, mencintai dengan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Nggak cukup. Harus kau mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mencintai orang lain walaupun musuhmu, itu kan mesti cintai. Kemarin kita bayangkan, ada satu hamba Tuhan memang fitnah baik-baik bagi kita. Mari kita kata so pikir, karena saya so hidup benar, kita mesti belajar. Anggaplah itu dia fitnah-fitnah. Anggap Jo kita pe kelakuan lama kita bayar sekarang. Pak prinsip Jo. Akhirnya dia panggil pendeta, boleh kok Pak. Mari pergi kita.
Akhirnya satu bisi, bro, dia ada bisi bilang begini Pak Bro, sekarang dia undang Pak Bro. Ternyata nak betul kan? Jangan orang menjah seseorang. Nggak perlu, semangat saja, tak usah jolia. So pernah lihat kuda, ada DP kekang sini kiri kanan. Kalau dia ada kekang kiri kanan, DP kusir tarik begini, paling dia balumpat di lubang. Dia pilih jurang. Dia soalnya tahu di arah kemana. Kusir tarik kiri, bilang mau tarik begini, ajar apa? Berjalan kamu kan dia hantam. Makanya itu kekang kuda itu, mesti itu orang juga, orang Kristen punya kekang. Siapakah kekang itu? Yaitu Yesus. Yesus harus ada di dalam kehidupanmu. Selanjutnya, di dalam kitab Ulangan 6 ayat 2 dikatakan, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Sama di ayat ini bicara tentang takut Tuhan. Yang ada lain. Takut Tuhan tak perlu. Orang tidak usah coba cerita yang jauh-jauh. Hari ini Tuhan, kita mau jadi seorang hamba yang benar. Hari ini Tuhan, kita mau jadi seorang Kristen yang benar. Kita mau jadi seorang bapak yang baik terhadap istri, terhadap anak saya. Hari ini saya akan menjadi seorang anak yang setia dan taat kepada orang tua, mau belajar rajin. Toh, hari ini Tuhan, kita dengar-dengar dulu, tapi mama bilang, jangan lupa tunangan nih. Sobat tunangan ini sudah. Maka kalau secukup umur, so boleh. Maka kalau belum, jangan. Berarti belajar rata-rata. Orang tua aja bilang, jangan dulu batunangan karena masih kelas 1 SMA. Nanti sekarang kita jadi orang tua baru mengerti. Aduh iyo kan, bayangnya kan kita cepat kawin, paling kita sudah kerja di kantor gubernur. Berarti ada maksud. Orang tua itu nak mungkin mau mencelakai DP anak. Ada kalanya kita lihat itu orang tua aja bilang, awas jangan salah bergaul, jangan cari cowok yang sudah kerja. Dan kali orang anak-anak bilang, mama matre, papa matre. Nanti sok kawin kamari, aduh iyo kan. Kalau kau tapi pasangan hidup sok kerja enak. Akhirnya dapat kamari, dapat laki, dapat bini, kompang mabok. Toh, kong narkoba mana tak bisa akang jo. Dia cuma tidur, nak mau berjuang. Toh, makan tuh cinta akhirnya so nak tahan kita so mau pulang, so mau keluar jo. Ini ada rasa apa? Yang ada rasa percaya diri. Akhirnya pernikahan itu cuma jadi simbol. Sedangkan orang ketua biar bagi hidup sendiri berjuang. Kaki-kaki ada pendeta, kamu berusaha. Kaki-kaki sudah motor vario. Berarti orang harus berusaha. Berusaha. Semangat, tetap semangat. Orang harus bangkitkan orang perohani. Rohani yang ada pada orang jangan mati. Hari ini orang cuma tukang gitar begini. Satu saat juga jadi seorang gitar yang terkenal, yang dipakai oleh Tuhan. Ada itu banyak hamba-hamba Tuhan dulu cuma jadi gitaris jalanan. Akhirnya dipakai Tuhan sekarang so jadi pemain musik, so terkenal. Selalu ingat, posisikan Tuhan di atas segalanya. Jangan ketika orang so tenar, so naik, lupa Tuhan, lupa diri. Oh ini kira enak ini khotbah begini. Apa dikatakan Yakobus 3 ayat 1? Jangan cepat-cepat jadi guru. Kalau ngana jadi guru, dengan satu saat ngana akan berhadapan dengan pengadilan Kristus Yesus. Kita khotbah begini, kong kita salah khotbah, kong pas ini jemaat bilang amin, jemaat masuk neraka, kong kita yang terima. Baku dapat di alam maut sama-sama. Siapa pendeta so di sini? Bagaimana kok? Gara-gara ngana amin-amin. So sudah, so sama-sama kok. Orang semua jadi satu kolom jadi alam maut. Jadi orang itu mau mengajar ini jangan cuma sembarang mau mengajar. Belajar merubah-rubah trompet hidup. Kita guru, kita baru mengerti nanti sekarang. Pak Ronald masih kotor. Bayangkan kita dulu. Kita guru. Belajar baik-baik itu firman. Setiap hari kita belajar, setiap hari kita baca, hafal ayat Alkitab. Ternyata itu ayat itu ketika sudah tanam di hati, mau baking ini, aduh jangan kan. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Itu sudah jadi apa rema pada orang mendarah daging. Ketika nanti orang menyampaikan firman, enak, tidak ada beban. Oh ini kira jadi hamba Tuhan ini enak. Menyampaikan firman, hati-hati. Kalau orang tidak hidup benar, Roh Kudus itu menyerang balik. Jadi musuh pada orang. Tuhan dia apakah kita jawab khotbah, itu kata hati bilang, ininya nana.
putar balik ngana. Sama dengan anak khotbah sama, jono karena khotbah jono ngana pediri. Berarti orang lihat orang pediri Tuhan, hari ini Tuhan kita mau betul-betul taat setia. Jadi menyampaikan firman Tuhan enak. Nah, ketika orang mau menyampaikan firman, dewasakan, orang mesti bangun kuat antara satu yang lain. Bagi yang lemah rohani, orang harus saling kuatkan. Bro, datang gua, ada ibadah ini, mesti semangat oh iya semangat. Mesti baku kuat. Semua family of God usahakannya tak tambah nih. Ini soalnya ini. Sabantar orang bilang, pendeta so tak tambah kan? Berarti ada perkembangan yang luar biasa. Selanjutnya, kita harus memperhatikan sebagai orang tua untuk saling berulang kali mengajarkan orang punya anak-anak. Hai orang tua, lihat tuh anak-anak, biar dia mau pasti, orang bilang-bilang. Aduh, Papa ulang-ulang soalnya. Ulangan 6 ayat 6-7 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dek, berdoa aku adek. Doa Papa ulang-ulang. Dek, kalau mau makan berdoa. Iyo mak, so tahu. Berulang-ulang kali. Kalau orang so tanamkan firman itu, esok-esok so besar, jangankan ini, sampai orang so pikir tuh anak-anak berdoakan ke orang. Senang dah. Mana mau pilih anak-anak berhasil banyak kekayaan, semua kau lupa minta berdoa. Enter orang so pikir dia so minta berdoa apa orang. Maka kalau anak-anak pintar berdoa, walaupun orang dapat jalan, Tuhan Yesus tolong kasih yang mama dan papa ada perjalanan jauh, jaga lindungi kasih yang Tuhan, kasih tambah berkat Tuhan, kasih melimpah, jaga kasih yang papa supaya nak mata keranjang, mama nak mata keranjang supaya aman. Toh? Kita bicara ini karena kita mantan di situ. Tapi sekarang enak. Malah dong dia bilang, ketua, kurang sadiki pak foto dengan itu. Dah pernah kita pak foto dengan istri orang, dong komplain. Nah itu DP enak, karena mata hatimu itu sudah dirubah. Dan enaknya kedua, karena jadi guru. Sudah coba dulu begitu. Ketua dulu begitu. Dulu. Nah ini sudah coba. So gara-gara itu no kita ada ancol. Begini kita kaya, lebih kaya dari anak. Gara-gara itu habis. Supaya orang ada saling membangun antara satu dengan yang lain, mendukung satu yang sama lain. Kita lihat trompet ketua dengan Pak Kiki Somapan. Dia bilang, ketua semua dekat-dekat tahun ini, orang semua mau melangkah ke Maligai. Loh, bersyukur jadi bunda semua tak tambah lihat orang ini. Luar biasa. Paling terakhir dan panjang-panjang, Efesus 1 ayat 5 dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Kristus Yesus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ini ayat ini hati-hati, jangan banyak orang salah tafsir. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Dari semulanya bagaimana? Coba orang perhatikan di Efesus 4, Efesus 1 ayat 4, dari ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita tulus tak bercacat celah, bercacat di hadapannya. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Apa artinya? Kita dipilih sebelum dunia dijadikan karena Yesus. Yesus itu adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Yesus sebelum Dia Allah menciptakan dunia ini, Yesus itu adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Sebelum Yesus jadi manusia, Dia itu adalah perkataan Allah. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku ada sebelum dunia dijadikan. Karena apa? Karena Yesus itu belum jadi firman, belum jadi manusia, masih dalam perkataan Allah. Allah bilang, berfirmanlah Allah, jadilah, maka jadilah. Nah, kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Mau kalau orang salah tafsir ini ayat, orang kata dia, woi, sebelum dunia dijadikan ngana di mana? Sebelum Allah menciptakan dunia ini ngana di mana? Bingung mau jawab. Orang dipilih karena Yesus. Yesus itu adalah Allah. En arke en hologos kai hologos en prosoteon kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah perkataan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah karena dalam diri Allah adalah ada, yaitu firman Allah itu sendiri. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 1 Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Sekarang firmannya, perkataan Allah ini sekarang sudah jadi manusia Yesus.
Karena Yesus ini kita turut dipilih. Kenapa kita turut dipilih? Karena orang menyatu dengan Kristus Yesus. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia harus menyalipkan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginannya. Di mana ini? Galatia 5 ayat 24. Baru dia bilang begini, Olegon en auto menein opelei katos ekeinos peripatesen kai autos hotos peripatei. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, supaya orang itu masuk di dalam dia, berteosis, menyatu dengan Kristus Yesus, baru orang sama-sama dipilih. Kerjakan keselamatan nyanda, pak ibadahnya nyanda. Bagaimana ngana bilang Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan? Nyanda. Kalau orang dipilih berarti ngana mesti apa? Ngana ikut di dalam Yesus Kristus sehingga Yesus memilih kita dan kita turut dipilih bersama-sama. Jadilah orang yang Kristen yang benar. Jadilah orang Kristen yang takut akan Tuhan. Dan jadilah pelaku firman. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tutup Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah dia semakin besar, bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Yesus yang dipuji, dimuliakan dan disembah. Shalom Alaikum Masia, Kristos Anesti, Alitos Anesti. Amin.